Episode ke-325. Sejak mempelajari panduan roh primordial pemujaan guru, aku benar-benar takjub. Teknik ini luar biasa dan membuka kemungkinan yang nyaris tak terbatas bagi masa depan. Di sebuah kuil di puncak Gunung Emas, Chu Xinghua, Qin Mu, San Kung Sikra Iblis, serta yang lain berkumpul membahas teknik yang diciptakan Qin Mu bersama Ling Yuxiu. Bahkan Chu Xinghua, yang berasal dari High Heavens, tidak dapat menyembunyikan kekagumannya. Wajahnya dipenuhi semangat saat memuji teknik tersebut. Panduan roh primordial telah membawa potensi alam 7 bintang melangkah lebih jauh hingga ke alam 6 arah. Kini, cara memanfaatkan roh primordial di alam 6 arah masih seperti lembaran kosong. Kita bisa menciptakan berbagai seni surgawi baru. Setiap penemuan akan menjadi lompatan besar dalam jalur kultivasi dan akan memengaruhi semua alam berikutnya, mulai dari alam makhluk surgawi, hidup dan mati, hingga jembatan surgawi. Itulah alasan aku sangat mengagumimu, Cult Master. Ia menatap Qin Mu penuh hormat. Panduan roh primordial yang kau ciptakan bersama Putri Xiu cukup untuk menjadikan kalian guru bagi seluruh dunia. Sebagai kasar manusia, kau memang pantas menyandang gelar itu. Kita sama-sama Overlord Body, tetapi kau sudah mencapai tahap ini. Aku tidak boleh tertinggal. Chu Xinghua tersenyum, karena panduan roh primordial membuka begitu banyak kemungkinan. Aku memilih tantangan terbesar, menggabungkan alam 7 bintang dan alam 6 arah. Qin Mu langsung tertarik. Menggabungkan dua alam berarti menghancurkan batas di antara keduanya. Bagaimana kau melakukannya? Chu Xinghua mulai menjelaskan. Seorang kultivator memiliki 7 harta surgawi, Imuryo roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, serta jembatan surgawi. Ia menjelaskan satu persatu. Embrio roh membangkitkan spiritualitas dan menjadi inti pembentukan dunia kecil dalam tubuh. Dari sana lahirlah 5 elemen yang mengelilingi platform roh. Setelah itu terbentuklah 6 arah: timur, barat, utara, selatan, atas, dan bawah. Kemudian matahari dan bulan muncul sehingga menjadi 7 bintang. Ketika semuanya lengkap, terbentuklah alam makhluk surgawi. Roh primordial yang kuat kemudian menghubungkan kehidupan dengan Yodu, dunia kematian yang berada di bawah platform roh. Setelah itu terbentuklah jembatan surgawi yang menghubungkan roh primordial menuju istana surgawi, membebaskan seseorang dari batas usia. Qin Mu terus mengangguk. Penjelasan itu hampir sama dengan pemahamannya sendiri. Perbedaannya hanya satu. Dalam harta surgawinya, matahari dan bulan telah terbentuk jauh sebelum memasuki alam 7 bintang. Ia menganggap hal itu sebagai keunikan Overlord Body. Lalu bagaimana kau menyatukan alam 6 arah dan 7 bintang? Tanya Qin Mu. Chu Xinghua tersenyum. Dengan pengurangan terbalik, tubuh Qin Mu bergetar. Luar biasa. Chu Xinghua melanjutkan. Aku membayangkan diriku berdiri di gerbang selatan istana surgawi dan memandang ke bawah. Dari sudut pandang itu, 7 alam besar sebenarnya hanyalah satu kesatuan. Ketujuh harta surgawi hanya dipisahkan oleh penghalang. Jika seseorang cukup kuat, semuanya bisa disatukan. Ia menggelang pelan. Tentu, tidak mungkin seseorang langsung memiliki kekuatan sebesar itu. Namun panduan roh primordial memungkinkan setidaknya alam 7 bintang dan 6 arah digabungkan menjadi satu. Qin Mu mengangguk, tetapi masih penasaran. Mudah diucapkan, tetapi bagaimana menghancurkan penghalang di antara keduanya? Dengan roh primordial, Chu Xinghua menjelaskan bahwa ia telah menciptakan teknik roh primordial 7 bintang 6 arah, yang menggunakan roh primordial sebagai pusat untuk memaksa kedua harta surgawi menyatu. Begitu selesai berbicara, ia menjalankan tekniknya. Ki vital melonjak ke langit, membentuk berbagai penglihatan. Teratai bermekaran di bawah kakinya. Embrio roh muncul di atasnya, lalu berubah menjadi tanah teratai. 5 elemen berubah menjadi 5 bintang yang mengelilinginya. Masing-masing dijaga dewa berbeda. Qi Yin dan yang menjelma matahari dan bulan, melengkapi 7 bintang. Embrio roh membesar hingga menjulang tinggi. Cahaya warna-warni memancar, menghubungkan 5 elemen, 6 arah, dan 7 bintang menjadi satu kesatuan. Melihat pemandangan itu,
Qin Mu langsung memahami inti teknik tersebut. Roh primordial menjadi pusat langit dan bumi. Sedangkan seluruh ki vital mengalir tanpa lagi terhalang batas antar harta surgawi. Yang dilakukan Qi Xinghua bukan sekadar menghubungkan dua alam, melainkan menghapus batas di antara keduanya. Qin Mu bangkit sambil tertawa. Saudara Chu, biarkan aku menguji hasil kultivasimu. Ia langsung menggunakan Thunderclap 8 Strikes, menghantam dengan pukulan sekeras guntur musim semi. Qi Xinghua menyambutnya dengan satu telapak tangan. Benturan dahsyat mengguncang gunung. Qin Mu mundur selangkah dengan wajah terkejut. Ki vital Qi Xinghua sebenarnya sedikit lebih lemah darinya. Namun setelah menyatukan dua alam besar, kekuatan keseluruhannya justru melampaui Qin Mu. Penggabungan dua alam ternyata benar-benar meningkatkan kemampuan tempur. Qi Xinghua kemudian menjelaskan lebih rinci teknik ciptaannya. Teknik itu menggunakan roh primordial sebagai inti yang menghubungkan 4 harta surgawi sekaligus, memobilisasi seluruh kekuatan di dalamnya hingga penghalang antara 6 arah dan 7 bintang lenyap sepenuhnya. Mendengar penjelasan itu, Qin Mu terdiam. Panduan roh primordial hanyalah langkah pertama. Teknik Qi Xinghua telah melangkah 2 atau 3 tahap lebih jauh. Jika 6 arah dan 7 bintang bisa disatukan, maka suatu hari nanti penghalang antara embrio roh, 5 elemen, makhluk surgawi, hidup dan mati, bahkan jembatan surgawi pun dapat dihapus. Saat seluruh harta surgawi menyatu menjadi satu, konsep tingkatan alam kultivasi mungkin akan berubah selamanya. Itu akan menjadi revolusi besar. Kemampuan para praktisi seni surgawi di seluruh dunia akan meningkat drastis, dan dunia kultivasi sendiri akan memasuki era baru. Qin Mu menghela nafas panjang. Untuk benar-benar menghancurkan seluruh penghalang itu mungkin membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun. Namun sekarang kita telah melihat secercah harapan. Saudara Qi, pencapaianmu sungguh luar biasa. Qi Xinghua menggelang. Semua ini tidak mungkin tanpa panduan roh primordial milikmu. Dan Putri Xiu, kalianlah yang meletakkan fondasinya. Qin Mu tertawa. Qi Xinghua tidak tahu bahwa inspirasi terbesar panduan roh primordial justru berasal dari pertemuan pertama mereka di kapal pesiar dahulu. Dengan kata lain, Qi Xinghua juga memiliki andil. Meski tidak secara langsung, tiba-tiba terdengar ledakan seperti guntur. Tubuh San Kung membesar dengan cepat hingga berubah menjadi kera hitam raksasa sebesar bukit kecil. Ia ternyata langsung mempraktikkan teknik roh primordial 7 bintang 6 arah yang baru saja dijelaskan Qi Xinghua. Semua orang buru-buru mundur dengan lancar. San Kung mulai menghancurkan penghalang antara alam 6 arah dan 7 bintang. Qi Xinghua sampai tercengang. Cult Master, bukankah bakat kakak senior San Kung terlalu mengerikan? Qin Mu tersenyum pahit, pikirannya sangat murni. Dahulu dia juga mempelajari Thunderclap 8 Strikes jauh lebih cepat dariku. Karena tidak memiliki pikiran yang bercabang, kemajuan kultivasinya selalu sangat cepat. Qi Xinghua bertanya pelan, jangan-jangan dia juga Overlord Body? Qin Mu menggelang. Dia hanya memiliki bakat yang berbeda. Mereka bertiga menempuh jalan yang sama sekali berbeda. Qin Mu adalah pembuka jalan. Ia selalu menciptakan teknik baru ketika tidak ada jalan di depan. Qi Xinghua adalah penyempurna. Ia mengembangkan dan menyempurnakan fondasi yang telah ada. Sementara San Kung adalah pembelajar alami. Ia tidak banyak menganalisis, tetapi mampu menguasai teknik baru dengan kecepatan luar biasa. Setelah memahami hal itu, Qin Mu pun mulai berkultivasi menggunakan teknik baru. 2 hari kemudian, ia akhirnya berhasil menghancurkan penghalang antara alam 6 arah dan alam 7 bintang. Begitu membuka mata, ia melihat Qi Xinghua dan San Kung sedang bertarung sengit di antara pegunungan, dikelilingi para biksu iblis yang bersorak riuh. Saat Qin Mu hendak bergabung, terdengar suara yang sangat dikenalnya dari kaki gunung. Biara petir kecil, kalian benar-benar berani? Beraninya mencuri roh primordial tuanku. Cepat serahkan, atau akan kuhancurkan seluruh sekte ini. Qin Mu menoleh, ternyata Pangong Shou sedang mendaki gunung dengan kedua kaki palsu yang melengkung aneh sehingga langkahnya terlihat sangat lucu.
Kinmu tersenyum lebar. Bukankah dulu aku hanya memotong satu kakimu? Kenapa sekarang dua-duanya jati begitu? Tanpa memberi peringatan, ia langsung melepaskan pedang terbangnya. Cahaya pedang melesat puluhan kilometer. Pamongso baru menyadari serangan itu ketika pedang sudah berada tepat di belakangnya. Ia mencoba menghindar, tetapi terlambat. Dalam sekejap, kedua kaki palsunya kembali terpotong. Tubuhnya roboh ke tanah. Dengan wajah merah padam ia meraung, "Kinmu, kita tidak akan pernah bisa hidup berdampingan." Kinmu menarik kembali pedangnya sambil tertawa keras. "Grandmaster memang murah hati. Datang jauh-jauh hanya untuk mengirimiku sepasang kaki baru. Mana mungkin aku menolak hadiah sebaik itu?" Saat itulah seorang pemuda yang memanggul sebuah peti berjalan melewati gerbang biara. Ia mendongak ke arah Kinmu sambil tersenyum tenang. "Tabib Agung Kin, dunia memang sempit. Kita bertemu lagi."